Kita mulai ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul lagi dalam forum diskusi PAI. Pada diskusi kali ini kita membahas eksistensi mazhab fikih pada zaman kontemporer sekarang. Langsung saja bisa dijelaskan pada saudari Risa. Saya persilahkan. Terima kasih. Mazhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah. Atau selanjutnya, imam mazhab dan mazhab itu berkembang pengertiannya menjadi kelompok umat Islam yang mengikuti cara istinbat imam mujtahid tertentu, atau mengikuti pendapat imam mujtahid tentang masalah hukum Islam. Lahirnya mazhab ini tidak bisa terlepas dari perkembangan hukum-hukum Islam sebelumnya, yaitu pada masa Rasulullah dan sahabat. Bila pada masa Nabi, sumber fikih adalah Al-Quran, maka pada saat sahabat ijtihad sebagai sumber penerapan fikih. Untuk selanjutnya, silakan. Mazhab fikih terjadi dalam 5 periode. Periode pertumbuhan Hijriyah yaitu pada masa Rasulullah, pada masa sahabat, dan pada masa tabi'in. Periode pembentukan atau abad ke-2-3 Hijriyah, yaitu mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam abad ke-3-9 Hijriyah, periode kemunduran atau abad ke-10-13 Hijriyah, atau abad ke-14 sampai sekarang. Bisa dibacakan oleh Aska. Selanjutnya yaitu berpegang kepada mazhab Syafi'i dalam bab fardhu ain seperti mana yang diamalkan sekarang bukanlah bermakna kita menolak pandangan mazhab-mazhab lain. Pendirian ini dipegang hanyalah berdasarkan ketidakmampuan seorang untuk beramal dalam ibadahnya. Sememangnya hukum asal berpegang kepada mazhab itu tidak wajib, namun bagi selain mujtahid, beramal dengan fatwa mujtahid atau mazhab adalah wajib, memandangkan tiada lagi jalan lain untuk mengetahui hukum syarak melainkan dengan mengikuti mazhab. Kesimpulannya, hanya dengan penguasaan disiplin ilmu yang tinggi saja, seorang mampu untuk membuat pemilihan mana yang paling sahih dan paling benar antara mazhab-mazhab tersebut. Sekaligus perkara ini sudah tentu mustahil berlaku kepada golongan awam. Untuk selanjutnya bisa dibacakan oleh saudara Adit.
Baik, terima kasih Aska. Saya akan membacakan tujuan penulisan. Tujuan penulisan dari jurnal ini ialah untuk mengkaji lebih dalam tentang eksistensi mazhab fikih pada zaman kontemporer yang berkembang dalam masyarakat Islam, seperti fanatik dalam bermazhab dan fanatik anti mazhab. Sikap dan kondisi inilah yang telah menimbulkan perselisihan dan perpecahan dalam tubuh kaum muslimin. Pada titik inilah persoalan mazhab dalam syariat Islam itu menjadi penting untuk ditelisik lebih lanjut. Mazhab seharusnya dipahami sebagai sebuah disiplin ilmu atau manhaj untuk kita memahami Al-Quran dan Al-Sunnah. Bisa seorang mampu untuk membuat pemilihan mana yang paling sahih dan paling benar antara mazhab tersebut. Sekaligus perkara ini sudah tentu mustahil berlaku kepada golongan awam. Itu saja. Selanjutnya bisa dibaca oleh, untuk metode bisa dibacakan oleh Untuk metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini yaitu kualitatif interpretatif atau intersubjektif yang bersumber dari buku-buku dan sumber daring yang relevan. Terus untuk masalah yang ditemukan dalam jurnal ini adalah ada dua sikap fanatik yang berkembang dalam masyarakat Islam, mazhab dan fanatik anti mazhab. Orang yang fanatik dalam bermazhab memandang bahwa hanya mazhab yang dianutnya lah yang benar, sedangkan mazhab yang lain adalah salah. Di samping itu, kelompok ini sangat mengkultuskan imam panutannya sampai pada level imam lainnya. Bahwa taklid kepada mazhab hukumnya haram. Mereka menyerukan agar semua merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah dalam mengambil hukum syariat. Sehingga seringkali hukum-hukum yang mereka simpulkan terasa aneh bagi kaum awam. Mereka berani menentang pendapat para imam dan mengemukakan. Bahkan di antara mereka mengatakan bahwa keempat mazhab yang sudah dikenal umat Islam sejak lama adalah suatu bid'ah. Untuk kesimpulannya, umat Islam selain mujtahid mutlak itu hukumnya wajib menurut ulama usul fikih dan mengajak masyarakat untuk meninggalkan mazhab atas alasan kembali kepada Al-Quran dan Al-Sunnah ada. Mazhab seharusnya dipahami sebagai sebuah disiplin ilmu untuk kita memahami Al-Quran dan Sunnah. Oleh sebab itu, eksistensi bermazhab masih diperlukan guna menyelaraskan mungkin ada yang mau ditambahkan.
sedikit menambahi, ada masalah terdapat seperti masalah yang ditemukan golongan anti mazhab berpendapat bahwa taklid kepada mazhab hukumnya haram, dan sampai-sampai mengatakan bahwa mazhab itu yang dikenal umat Islam sejak lamanya adalah bid'ah. Jadi pada dasarnya kelompok-kelompok seperti itu hanya mengandalkan pikiran untuk memahami hukum syariat yang langsung bersumber pada Al-Quran. Padahal di situ Al-Quran masih bersifat global dan perlu adanya tuntunan dari imam atau ulama terdahulu untuk bisa kita memahami apa yang dimaksud dengan hukum syara itu. Jadi intinya Al-Quran masih bersifat global, tidak bisa dijadikan rujukan langsung dalam pemikiran manusia. Mungkin ada yang bisa menambahi lagi. Saya persilahkan. Sudah kita Terus nggak ada tambah lagi. Ya, sudah langsung ditutup. nggak ada. Ya wis nggak apa. Baik, kalau tidak ada, apabila dari kami kelompok 3 ada kesalahan dalam berpendapat dan menyampaikan,
Kami mohon maaf. Saya akhiri diskusi pada kali ini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, tolong screenshot.